Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 661 sampai bab 665. Oh, kenapa bukan aku? Aku baru saja bertemu denganmu di lantai bawah dan ingin menyapa. Omi tersenyum kecil. Qi Sueyun melihat senyum Omi dan, entahlah, merasakan denyutan yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Patriark keluarga Qi berkata dengan kaget, "Kamu adalah Omi." Tepatnya aku. Surga. Sulit dipercaya. Aku sebenarnya sama sekali bukan tandinganmu. Patriark keluarga Qi berkata dengan malu. Dia adalah orang terkuat dalam sebuah keluarga. Pilar keluarga Qi. Tetapi dia bahkan tidak cocok untuk Omi. Qi Sueyun memikirkan adegan di mana dia baru saja mengalahkan pemimpin klannya dengan satu telapak tangan. Dan juga gemetar ketakutan. Dan dengan sedikit persahabatan yang mereka miliki di masa lalu, dia bahkan lebih dipenuhi dengan detak jantung menuju Omi. Oh, hanya saja kamu tidak mencoba yang terbaik. Omi tersenyum rendah hati. Rumor mengatakan bahwa Anda melangkah ke dalam bawaan dan membunuh bawaan awal keluarga Huo. Tetapi tampaknya itu benar. Omi tidak menyembunyikannya dan mengangguk. Ya, Omi, kamu benar-benar luar biasa. Tapi sayangnya, kamu dan keluarga kami Sueyun ditakdirkan untuk bertemu. Patriark keluarga Qi berkata dengan menyesal. Jangan sebutkan masa lalu. Setidaknya kita masih berteman. Omi tersenyum. Mengapa kamu di sini? Keluarga Huo mengejarmu, kata Patriark keluarga Qi. Sejujurnya, aku baru saja akan menuju ke Genius Union untuk mendapatkan gelar Imperial Talent. Dan aku kebetulan bertemu dengan Sueyun. Jadi, dan ya, kamu melangkah ke tahap bawaan di tengah usia yang begitu muda. Dan bahkan aku bukan tandinganmu. Kamu memang bakat mencapai puncak. Namun, aku pernah mendengar bahwa pintu masuk ke Genius Trade Union, serta daerah sekitarnya, dipenuhi dengan banyak pembangkit tenaga listrik keluarga Huo. Mereka pasti tahu bahwa Anda akan berada di sana suatu hari nanti. Jadi mereka menunggu Anda di sana. Ah, Omi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Huo begitu tercela sehingga mereka sedang menunggu kelinci di Genius. Jika dia tidak kebetulan bertemu dengan Patriark keluarga Qi, Omi tidak tahu bahwa dia dengan gegabah pergi pada tahap awal dan ditangkap bahkan sebelum dia memasuki gerbang. Meskipun dia mengenakan topeng. Tetapi karena keluarga Huo menjaganya, mereka pasti tidak akan membiarkan siapapun masuk. Selain itu, bakatnya mungkin tidak seseorang untuk disertifikasi selama berbulan-bulan. Dan langsung tahu siapa itu. Terima kasih telah memberi tahu senior. Jangan pernah memanggilku senior. Aku bahkan tidak bisa menangkap izin darimu. Bagaimana aku layak disebut senior? Dalam hal usia, kamu pasti seniorku. Pada saat itu, Qi Sueyun berkata, Omi, aku akan menghadiahkan penawarnya dulu. Aku hanya mengira kamu orang jahat, jadi aku meracunimu. Ketika Omi melihat tangannya, memang benar, mereka berkulit hitam. Tuan racun, itu benar-benar kuat, sangat cepat. Qi Sueyun memberi Omi penawar racun. Namun, Qi Sueyun secara tidak sengaja melihat garis hijau di lengan Omi. Apa ini? Qi Sueyun sibuk bertanya. Karena begitu dia melihatnya, dia bisa mengatakan bahwa itu adalah racun, bukan penyakit atau cedera. Omi berkata, sejujurnya, ini adalah racun yang diberikan keluarga Huo saya. Itu disebut racun kuno kitab suci 3 mayat. 3 racun kuno sutra mayat. Qi Sueyun juga terkejut. Dia secara alami mendengarnya sebagai master racun. Ya, Sueyun, ngomong-ngomong, bagaimana keracunanmu sekarang? Karena kamu akan datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi master racun muda. Kamu pasti tidak memiliki kekuatan rendah. Patriark keluarga Qi tersenyum. Tentu saja, tidak perlu mengatakan ini. Kami, Sueyun, telah dinilai sebagai master racun kelas 7 di Akademi Seni Bela Diri. Wah, master racun kelas 7, memang kuat, seru Omi. Nilai moneter dari master racun kelas 7 menjadi itu lebih tinggi dari master penyembuhan kelas 7, karena master racun lebih jarang. Qi Sueyun dengan hati-hati memeriksa racun Omi. Dan pada akhirnya, Qi Sueyun menenangkan kepalanya dan berkata, maaf, saya tidak tahu sama sekali. Ini bukan pada level yang bisa saya sentuh sekarang.
Oh, tidak apa-apa. Omi tidak mengira Qi Sueyun dapat membantu dengan racun itu. Jika tidak, karena racun kuno 3 mayat keluarga Huo ini terlalu sampah. Qi Sueyun terlalu sibuk bertanya, apakah mereka mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan racun untuk tidak dinetralkan dan apa konsekuensinya? Di sana, jika saya tidak mengungkapnya selama sebulan, meridian di lengan saya akan terkorosi. Patriark keluarga Qi berkata, meridian, dasar-dasar tubuh manusia. Jika mereka benar-benar terkorosi, kekuatan bela diri Anda akan turun dengan jumlah yang tidak diketahui, dan Anda bahkan mungkin langsung tidak berguna. Ya, aku juga khawatir, dan aku tidak tahu siapa yang bisa mengeluarkan racun untukku. Patriark keluarga Qi bertanya, apakah keluarga Huo memiliki kesempatan untuk meracuni Anda? Mengapa tidak membunuhmu saja? Tidak perlu bekerja ekstra. Sejujurnya, pemenang tempat pertama dari kompetisi penyembuhan muda yang berakhir kemarin, Wind Lightning, adalah saya, kepala keluarga Huo, yang ingin saya menjadi tamu mereka dan meracuni saya secara langsung. Ah, kamulah yang ada di Wind Lightning. Jenius yang mencapai master penyembuhan kelas 10 pada usia 19 tahun. Itu kamu. Keluarga Qi terkejut. Bahkan Qi Sueyun menatap Omi dengan mata tidak percaya. Oh, itu tetap aku. Tapi tidak ada yang perlu dihebohkan, Omi. Karena dia telah menerima kehormatan ini. Tetapi tidak ada pangeran atau bahkan keluarga kerajaan untuk melakukannya. Jadi kehormatan ini tidak terasa mengejutkan sama sekali lagi. Tidak bahagia sama sekali. Sebaliknya, dia diracuni oleh keluarga Huo. Omi mengenakan topengnya dan berkata, baiklah, aku harus pergi sekarang. Aku mengharapkan kepuasan mengenai penampilanku. Oke, jangan khawatir. Patriark keluarga Qi menganggukkan kepalanya. Omi berjalan keluar dan mengambil beberapa langkah ketika Qi Sueyun tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Qi Sueyun, apa lagi yang kamu inginkan? Qi Sueyun menggigit bibirnya dan berkata dengan tegas, Omi, racun yang telah kamu racuni. Aku pasti akan menemukan caramu. Bahkan jika aku tidak bisa menyembuhkannya, aku pasti akan memikirkan cara untuk mempertahankannya. Aku akan melakukannya. Terima kasih. Kalau begitu tinggalkan aku informasi kontakmu. Omi melihatnya dengan tegas di matanya. Seolah-olah dia bersedia melakukan apa saja untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari racun itu. Dan mau tidak mau sedikit bergerak. Lalu meninggalkan nomor teleponnya. Omi berjalan keluar dari penginapan. Bersiap untuk menuju ke Genius Trade Union. Meskipun Genius Trade Union sudah dijaga oleh para ahli bawaan keluarga Huo, Omi masih memutuskan untuk pergi ke sana. Dia harus mendapatkan gelar bakat kekaisaran. Omi baru saja keluar dari penginapan tidak jauh ketika dia mendengar seseorang di belakangnya bertanya, "Dua kecil, apakah ada seseorang bernama Wind Lightning yang tinggal di sini?" "Tidak, toko penginapan." Omi segera berbalik. Tetapi ada seseorang yang datang untuknya. Omi berbalik dan melihat bahwa itu adalah pria bawaan. Omi berkata, "Mengapa kamu mencari Wind Lightning? Kamu tahu Wind Lightning? Di mana dia?" "Anda menjawab pertanyaan saya terlebih dahulu," kata Omi. Pria dengan bakat bawaan yang sempurna berkata, "Bukan aku yang mencarinya. Yang Mulia yang mencarinya." Yang Mulia adalah keluarga kerajaan saat ini. 42 Pangeran. Yan Lin, apakah Anda tahu tentang Wind Lightning atau tidak? Tubuh Omi bergetar. Ya Tuhan, apakah aku mendengarkan dengan benar? Seorang pangeran ingin menemukan Wind Lightning. Omi telah menantikannya. Dia berpartisipasi dalam kompetisi penyembuhan muda. Tujuannya adalah untuk menarik permintaan pangeran tertentu. Akhirnya, seorang pangeran telah mengirim seseorang untuk mengintip. Namun, jangan membuat kutipan. Bagaimana jika Pangeran Yan Lin ini tidak ada di sini untuk meminta? Apa yang diinginkan Yang Mulia Yan Lin dengan Wind Lightning? Aku perlu tahu apakah itu teman atau musuh. Atau aku tidak akan puas, kata Omi. Apakah kamu benar-benar tahu di mana Windy berada? Situasi ini naik. Omong kosong. Pangeran ke-42 kami sedang mencari Wind Lightning. Tentu saja dia ingin mengundang Wind Lightning untuk hadir di dekatnya dan menjadi penyembuh di bawah Yang Mulia kami. Apakah Anda tahu atau tidak? Jika Anda tidak tahu dan menunda saya lagi, saya tidak akan sopan kepada Anda. Omi tersenyum dan berkata, "Senior, tunggu sebentar lagi. Aku akan masuk dan mencarimu. Cepat pergi." Omi membayangkan Pura memasuki penginapan dan mengganti topeng kemarin di toilet penginapan. Lalu berjalan keluar dari penginapan. Berubah menjadi angin sepoi-sepoi dalam hitungan detik.
Apakah kamu mencariku? Omi dengan sadar berjalan ke arah pria kuat itu. Kamu petir angin. Ya, baiklah. Saya adalah pelayan Yang Mulia Pangeran 42. Yang Mulia ingin melihat Anda. Jadi ikutlah dengan saya. Pangeran ingin bertemu denganku. Kamu tidak ingin pergi, kan? Omi tersenyum. Merupakan suatu kehormatan bagi Yang Mulia 42 karena ingin bertemu dengan saya. Tentu saja saya bersedia. Dan saya berharap Kasim akan memimpin. Alis pria kuat kesempurnaan bawaan itu berkerut dan dia menyatu. Angin ringan. Aku bukan Kasim. Oh, maaf. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Baiklah. Ayo pergi. Omi mengikuti orang kuat itu ke kediaman pangeran mewah. Yang meliputi area yang sangat luas. Omi sedikit cemburu. Pasti terlalu superior bagi para bangsawan kekaisaran Yan Huang untuk tinggal di sini. Ini adalah kediaman 42 pangeran kami. Silakan masuk. Yang Mulia harus minum teh pagi di Encounter the Pavilion saat ini. Saya akan membawa Anda ke Encounter the Pavilion. Orang kuat itu memimpin jalan. Memimpin Omi di sekitar banyak koridor ke danau kecil. Ada paviliun tepat di tengah danau. Saat ini di paviliun, 4 pelayan cantik melayani di samping. Dan seorang pria muda dengan pakaian cantik menyeruput teh pagi di sana. Begitu bebas dan bahagia. Yang Mulia, petir angin ada di sini. Panggil dia masuk. Ya, Omi berjalan ke paviliun dan mengukur pangeran itu. Melihat bahwa pangeran ini menjalani kehidupan yang nyaman. Omi tidak bisa berpikir dalam hati. Betapa seorang pria dibandingkan dengan seorang pria. Omi tiba-tiba punya ide bahwa dia juga harus berusaha untuk bergerak ke hulu dan memiliki tempat tinggal mewah sendiri di tempat ini. Sehingga Mei Qian, Xuaner dan Xiao Meng tidak akan mengikutinya berkeliling dan menderita. Namun, ini sangat boros saat ini. Hanya para ahli di luar bakat bawaan yang memenuhi syarat untuk membangun tempat tinggal di kota Wangjing. Salam untuk Yang Mulia Pangeran 42. Omi mengangkat tangannya. Pangeran ini seumuran dengan Omi. Dan ranah seni bela dirinya juga mirip. Tetapi Omi tiba-tiba merasa lebih rendah darinya. Dan Omi tidak menyukai perasaan lebih rendah di dalam. Tetapi di kota Wangjing ini, jelas bahwa semua orang tidak bisa sama. Kamu adalah angin petir. Kembali ke Yang Mulia Pangeran. Saya bertahan angin petir. Kembali ke Yang Mulia Pangeran. Saya bertahan angin petir. Wind Lightning. Ku dengar kamu jenius dalam penyembuhan. Yang Mulia terlalu terprestasi. Kamu baru berusia 19 tahun ini dan kamu telah mencapai penyembuhan kelas 10. Ini benar, bukan? Tentu saja itu benar. Wind Lightning. Apakah kamu bersedia menjadi penyembuh di bawah pangeran ini? Untuk didorong oleh pangeran ini di masa depan dan bekerja untuk pangeran ini. Omi ragu-ragu. Omi tidak tahu mengapa dia ragu-ragu. Tetapi ketika seorang pangeran benar-benar bertanya, Omi tidak bersemangat seperti yang dia harapkan. Karena, kata pangeran ini, untuk melayaninya dan didorong olehnya, Hek ini, dia memperlakukannya seperti budak bahkan antek. Aula Omi, seorang pria yang berambisi, bisa didorong oleh seseorang. Selain itu, pangeran ke-42 ini, dia memberi Omi perasaan bahwa dia ada di mana-mana dan tinggi di atas yang lain. Seolah-olah Omi adalah sosok yang sangat kecil dan rendah di matanya. Omi menolak perasaan ini di dalam hatinya. Meskipun, dalam hal status, Omi, seorang pangeran tanpa latar belakang yang kuat dan dengan musuh untuk dikejar. Dan dia adalah seorang pangeran dari kerajaan Yan Huang. Dia memang memiliki modal untuk menjadi tinggi dan perkasa. Tapi, Omi bukanlah seseorang yang suka menjadi antek oleh alam. Dan merasa rendah diri saat dia berdiri di depan pangeran ini membuatnya tidak nyaman. Apa? Wind Lightning, kamu tidak ingin menjadi pelayan pangeran ini? Yang Mulia. Pangeran 42. Izinkan saya untuk menyesuaikan, kata Omi. Pangeran ke-42 itu tampak tersenyum sangat tak terduga. Wind Lightning, kamu benar-benar mengejutkan pangeran ini. Jika itu orang lain, dia pasti sudah menerkam lututnya untuk memberi penghormatan. Tetapi kamu harus ragu. Wind Lightning, mungkinkah kamu berpikir bahwa aku, Pangeran 42, belum memenuhi syarat untuk menjadi tuanmu? Ketika Omi mendengar kata tuan, dia merasa kasar. Dia hanya ingin menjadi orang yang unggul. Bagaimana dia bisa menjadi anjing? 42 pangeran tertawa. Wind Lightning, mungkinkah Anda benar-benar berpikir bahwa pangeran ini tidak cukup memenuhi syarat? Apakah Anda ingin naik ke pangeran yang lebih kuat itu? Apakah Anda berpikir bahwa itu karena Anda mencapai master penyembuhan kelas 10 begitu mudah? Semua orang harus memperlakukan Anda seperti harta karun.
Jangan lupa bahwa tidak peduli seberapa jenius Anda hanya seorang penyembuh dengan keahlian seni bela diri yang biasa-biasa saja. Aku sekarang bertanya kepada Anda untuk terakhir kali. Apakah kamu ingin menjadi anjing pangeran ini? Omi dengan keras mendongak. Omi tidak pernah menyangka bahwa pangeran ke-42 ini akan langsung mengatakan sebagai anjingnya. Pada awalnya, meskipun dia buta dan tinggi di atas dunia, tetapi setidaknya dia tidak mengatakan hal yang begitu buruk. Tetapi pada akhirnya, dia langsung dikatakan sebagai anjing. Hahaha. Maaf, Yang Mulia Pangeran 42. Angin tidak mau. Omi masih ragu-ragu. Tapi sekarang dia langsung menolak. Pangeran ke-42 mencibir. Wind Lightning. Kamu benar-benar berani menolakku. Aku benar-benar meremehkanmu. Oke. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar bisa menemukan keluarga atau pangeran yang lebih kuat dariku. Tersesat. Omi menahannya dan berkata. Angin petir mengambil cutinya. Omi berjalan keluar dari paviliun dan datang ke danau. Penjaga kesempurnaan bawaan yang baru saja pergi untuk mengundangnya berkata. Wind Lightning. Jarang bagi Yang Mulia untuk menghargai Anda. Tapi Anda sedikit tidak sopan. Tanda tanya. Tidak, Wind Lightning. 42 pangeran adalah pangeran Dia bisa mengendalikan kebahagiaan masa depanmu. Serta kesejahteraan keluargamu. Kamu benar-benar bodoh. Kamu bisa memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang mulia. Tetapi kamu melewatkan kesempatan itu sendiri. Meskipun Anda adalah penyembuh jenius, Anda harus tahu bahwa tanpa penghargaan Tuan Anda, tidak peduli seberapa jenius Anda, itu semua sia-sia. Dan Anda tidak dapat menukar kejeniusan Anda dengan materi kehidupan yang unggul. Omi berkata, jadi, senior kamu sekarang menyerahkan otoritas Pangeran 42. Hidup ini sangat menyenangkan. Oh, Wind Lightning. Saya tidak berharap Anda memiliki sedikit kebanggaan. Mari kita begini. Saya sekarang melayani sebagai Yang Mulia Pelana Pangeran 42. Setidaknya saya mengandalkan otoritasnya untuk memungkinkan keluarga saya berdiri dalam damai dan membiarkan diri saya menjalani kehidupan yang lebih baik. Jika saya tidak menjadi pelayan pelananya, lalu menurut Anda apa yang akan saya miliki? Aku hanya kesempurnaan bawaan belaka. Mengapa kita perlu menjadi bawaan? Bukan ini hanya tentang kekuatan dan status dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Sedang mencoba seni bela diri untuk bersenang-senang. Oleh karena itu, Wind Lightning, saya mendorong Anda untuk menempatkan kebanggaan yang tidak berguna itu sesegera mungkin. Belum lagi Anda. Bahkan banyak orang transenden dan kuat yang melampaui sifat bawaan telah menyerah pada rok persahabatan Yan Huang. Baiklah, hanya itu yang bisa saya katakan kepada Anda. Jadi berpura-puralah sendiri. Omi tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung meninggalkan rumah 42 pangeran. Omi berdiri di luar kediaman 42 pangeran. Melihat kediaman besar dan mewah yang melambangkan kekuatan, status, dan martabat. Aku, Omi, tidak akan pernah mau tunduk pada orang lain. Aku ingin menjadi orang atas. Aku ingin menginjak-injak semua yang memandang rendahku di bawah kaki. Omi mengepalkan kedua. Omi memiliki keinginan yang kuat di dalam dirinya. Suatu hari dia akan menginjak-injak 42 pangeran di bawah kakinya. Tapi hari itu tampak jauh. Awan cahaya angin. Tepat pada saat ini, seseorang di belakangnya adalah nama Omi. Ketika Omi berbalik, dia melihat bahwa itu adalah orang tua dengan bakat bawaan yang hebat. Ih, siapa kamu lagi? Wind Lightning. Saya dari 40 pangeran. Dan Yang Mulia sangat ingin bertemu dengan Anda. Omi berkata, maaf, aku sedang tidak mood sekarang. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Jadi, kamu sudah menjadi Pangeran 42. Sepertinya kita terlambat. Kalau begitu, mari kita ucapkan selamat kepada Anda dan mengambil cuti kami. Tunggu, aku tidak menjadi Pangeran 42. Kenapa? Pangeran ke-42 itu kuat dan memiliki klan ibu yang kuat. Jarang dia melihatmu. Kenapa dia tidak memilih? Orang tua yang merupakan kesempurnaan besar bawaan bertanya. Omi berkata, saya tidak suka cara dia begitu buta dan tinggi dan perkasa. Apakah alasan itu cukup? Haha, sepertinya kamu adalah orang yang sangat bangga. Dalam hal ini, kamu harus pergi dan bertemu Yang Mulia. 40 pangeran kita. Yang mencari orang yang berbudi luhur. Dia benar-benar berbeda dari 42 pangeran. Omi mengoceh. Dunia ini hitam seperti gagak. Wind Lightning. Jangan sombong. Kamu bahkan belum pernah bertemu siapapun sebelumnya. Terlalu sewenang-wenang untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Kami, 40 pangeran, sama sekali tidak seperti itu. Bagus.
Kalau begitu aku ingin melihat apakah dia benar-benar berbeda. Tolong pimpin. Omi memutuskan. Tetapi memutuskan untuk pergi dan bertemu dengan 40 pangeran ini. Meskipun Omi tidak ingin menjadi bawahan. Tetapi untuk saat ini, dia harus tunduk untuk menjadi bawahan terlebih dahulu. Dan hanya ketika kekuatannya sendiri kuat di masa depan dia akan memenuhi persyaratan untuk menjadi bawahan. Oleh karena itu, Omi saat ini harus pergi dan berpegang teguh pada kekuatan pangeran seorang. Sehingga jalan pertumbuhannya tidak akan terhalang. Jika tidak, dia bahkan tidak bisa membuat dirinya kuat. Bagaimana dia bisa berbicara tentang masa depan? Saat dia pergi ke kediaman 40 pangeran, lelaki tua dengan bakat bawaan yang sempurna berkata, "Angin petir, sejujurnya, 40 yang mulia kami, tidak memiliki kekuatan yang sangat kuat. Yang mulia ibu pangeran ke-40 pada awalnya adalah seorang gadis istana di istana Yan Huang. Jadi di antara begitu banyak pangeran, kekuatan pangeran 40 adalah salah satu bagian bawah dari urutan kekuasaan." Omi tersenyum. Tidak heran Anda mengatakan bahwa 40 pangeran haus akan diberkati dan tidak akan tinggi di atas yang lain. Itu benar. Yang mulia, 40 pangeran tidak kuat dalam kekuatannya sendiri. Jika dia terus bertindak seolah-olah dia berada di atas yang lain, saya khawatir akan ada lebih banyak orang yang bisa bergabung dengannya. Omi bertanya, "Kalau begitu, bolehkah saya bertanya kepada Yang Mulia 40 pangeran? Antara dia dan Pangeran Dino, siapa yang lebih kuat?" Kenapa kamu mengajukan pertanyaan itu? Tidak mengapa. Karena di antara semua pangeran itu, aku tahu lebih banyak tentang Pangeran Dino. Pangeran Dino adalah seorang pangeran 39. Dia kurang lebih sama dengan 40 pangeran kami. Kekuatan juga ada di sisi belakang. Dan, tidak berbohong kepada Anda, 40 yang mulia kami. Dia tidak berhubungan baik dengan Pangeran Dino, karena ibu Pangeran Dino dan ibu yang mulia 40 kami. Mereka berdua memiliki dendam. Oh, jadi begitulah. Ya, Omi tersenyum. Dalam hal ini, Omi mempertimbangkan untuk bergabung dengan 40 pangeran ini. Omi tiba di rumah 40 pangeran. Yang mulia, petir angin ada di sini. Cepat masuk, suara seorang pria datang dari dalam. Ketika Omi mendengar suara ini, dia merasa cukup puas. Setidaknya dia tidak memiliki tampilan dan nada superior yang sama dengan 42 pangeran itu. Omi masuk, dan seorang pemuda duduk di aula. Feng Qingyun memberikan penghormatan kepada Yang Mulia 40. Wind Lightning. Tidak perlu sopan. Silakan duduk dan bicara. Terima kasih. Yang mulia, yang mulia. Omi dengan sopan duduk. 40 pangeran tersenyum. Wind Lightning. Saya pernah mendengar bahwa Anda berbakat dalam seni penyembuhan. Anda saat ini adalah penyembuh kelas 10 termuda di Kekaisaran Yan Huang, kan? Tidak berani. Wind Lightning. Kamu tidak perlu sopan. Aku hanya 2 tahun lebih tua darimu. Kita semua seumuran. Anggap saja aku teman. Omi berkata, "Saya tidak berani. Saya adalah orang rumput. Bagaimana saya berani menyebut diri saya saudara bagi Yang Mulia?" Kata-kata saudara Feng tidak cukup baik. Seorang raja atau markis lebih suka memiliki benih. Jika saya tidak berasal dari latar belakang yang lebih baik dari Anda, saya khawatir saya tidak akan lebih mulia dari Anda, bukan? Omi menatap mata 40 pangeran. Merasa bahwa dia tidak muncul. Dan selain itu, dia tidak harus muncul di depan Omi. Seperti itu. 40 pangeran ini memang berbeda. Dia mampu memikirkan fakta bahwa dia hanya dari kelahiran yang baik dan tidak merasa bahwa dia lebih mulia dari Omi. Yang membuat Omi cukup nyaman untuk didengarkan. Meskipun Omi tahu bahwa berasal dari kelahiran yang baik pada dasarnya merupakan keuntungan. Yang Mulia 40 sedang bercanda. Saudara Win, ayolah. Jangan saling memuji. Sejujurnya, aku membutuhkanmu. Apakah kamu bersedia tinggal dan membantuku? Tentu saja. Saya tidak memperlakukan Anda sebagai pelayan, apalagi sebagai budak. Tetapi jika Anda memperlakukan saya dengan sungguh-sungguh, saya akan memperlakukan Anda sebagai saudara saya, 40 pangeran berkata. Ini, saudara angin. Sebelum Anda membuat keputusan, saya harus jujur dengan Anda. Meskipun saya seorang pangeran, saya tidak terlalu kuat di antara 40 atau 50 pangeran. Permaisuri saya hanya seorang gadis istana. Saya tidak mampu dan bertindak saudara-saudara kerajaan. Tetapi saya, Yan Qiang, memperlakukan semua orang yang membantu saya sebagai keluarga, teman, lanjut usia, guru, dan saudara laki-laki.
Jika Anda bersedia membantu saya dan mendukung saya, Yan Qiang, tidak akan membantu Anda. Tentu saja, jika Anda adalah orang yang licik lainnya dan tidak dapat percaya, maka saya tidak membutuhkan Anda. Saudara Win, saya pikir Anda adalah seseorang yang bisa saya percayai, bukan? Omi sedikit pengungkapan dengan tulus dari 40 pangeran. Omi tidak ingin tunduk di dalam hatinya. Tetapi saat ini, dia adalah orang-orang rumput dan tidak punya pilihan selain mengandalkan kekuatan. 40 pangeran ini terlihat cukup baik. Tetapi Omi bertanya-tanya apakah dia berpura-pura. Apakah dia benar-benar seperti yang dia katakan sendiri. Memperlakukan semua orang yang membantu sebagai keluarga, teman, orang tua, guru, dan saudara laki-laki. Saudara Win, Anda dapat mengatakan apapun yang harus Anda katakan dengan lugas. Tidak peduli apa, saya bersedia berteman dengan Anda. Atau lebih tepatnya, Anda dapat membangkitkan perasaan keras yang Anda miliki. Omi mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan mengatakan yang sebenarnya. Identitas asliku bukanlah Wind Lightning." Pangeran ke-40 berdiri dari tempat duduknya. Tampaknya terkejut. Kamu Omi. Benar, 40 pangeran tertawa. Apa treadmill? Jadi kamu Omi. Aku tidak akan berbohong padamu. Aku mengirim orang untuk mencari Omi 2 hari yang lalu. Aku ingin Omi bergabung denganku. Tapi Omi tidak terlihat dimanapun. Aku khawatir tentang bagaimana jaraknya. Tapi aku tidak membayangkan kamu tepat di depanku. Mengapa Yang Mulia 40 mengirim seseorang untuk menemukan saya? Omi, aku selalu mengagumimu karena kamu berani membuat musuh keluarga Huo meskipun kelemahanmu yang tak tertandingi. Dan kamu juga membunuh begitu banyak putra dan putri mereka. Aku mengagumi semangatmu ini. Beberapa hari yang lalu, aku mendengar bahwa kamu melangkah ke alam bawaan. Jadi kamu juga bakat diturunkan. Jadi aku segera mengirim seseorang untuk menemukanmu. Aku benar-benar ingin kamu menjadi temanku. Omi terkejut. Wind Lightning. Jika kamu benar-benar Omi, maka rencana surga yang akan kita temui di sini hari ini, bukan? Yah, aku memang Don Omi. Omi meluncurkan topengnya. Haha, kamu memang Omi. Saudara Tang, jika kamu bersedia membantuku, maka aku akan segera meminta seseorang pergi dan memperingatkan keluarga Huo. Dan keluarga Huo tidak akan pernah berani menyentuhmu lagi. 40 pangeran berkata. Omi berkata, 40 pangeran. Musuh terbesarku mungkin bukan keluarga Huo. Lalu siapa itu? 40 pangeran agak terkejut bahwa Omi, seorang pria dengan sedikit latar belakang, berani menampilkan musuh yang bahkan lebih besar dari keluarga Huo. Sejujurnya, Pangeran Dinuo, mungkin musuhku di masa depan. Kenapa kamu berkonflik dengan kakak kerajaan ke-39? 40 pangeran memandang Omi dengan bingung. Omi tersenyum. Jangan membicarakan ini untuk saat ini. Lagi pula, apa yang belum terjadi, hanya saja itu mungkin di masa depan. Oleh karena itu, saya juga harus menjelaskan kepada Yang Mulia sebelumnya. Jika Yang Mulia merasa bahwa saya akan terlibat, maka saya akan segera pergi. 40 tersenyum. Saudara Tang, dalam semua keadilan, saya memang sedikit terkejut bahwa Anda memiliki dendam terhadap saudara pangeran kerajaan ke-39. Namun, saya masih ingin Anda membantu saya. Dan saya bersedia menyimpan dendam terhadap kakak kerajaan ke-39 karena Anda. Omi tertawa. 40 pangeran ini juga cukup pandai berbicara. Pada kenyataannya, Omi sudah tahu bahwa 40 pangeran dan 39 pangeran. Mereka sudah berhubungan buruk. Lelaki tua yang baru saja tiba sudah mengutarakan. Karena itu terjadi, aku akan tinggal. Tapi aku punya sesuatu untuk dilakukan. Aku awalnya ingin pergi ke Genius Union hari ini untuk mendapatkan gelar Imperial Talent. Pangeran 40 berkata, Omi, sejauh yang saya tahu, Serikat Pekerja Genius memiliki ahli bawaan keluarga Huo yang menjaga tempat itu, menunggu di sana. Namun, karena Anda, ini saudaraku sekarang. Jadi bagaimana kalau aku mengirim seseorang untuk mengantarmu? Dan, aku akan mengirim alam persatuan terkuat di bawah komandoku untuk menemanimu. Orang kuat dari alam persatuan. Omi agak terkejut. Orang yang kuat dari alam persatuan. Yaitu orang kuat yang melampaui bawaan. Yang disebut alam persatuan manusia surgawi. Juga dikenal sebagai alam persatuan. Laoma, pergi dan panggil senior Asang. Ya, seorang penjaga segera pergi. 40 berkata kepada Omi. Saudara Tang, sejujurnya,
Saya hanya memiliki satu pendukung pangeran kuat dari alam persatuan di bawah komando saya. Satu kesempurnaan bawaan. Dan sisanya. Semuanya adalah bakat pemerintahan yang mirip dengan Anda. Sedikit lebih lemah dibandingkan dengan beberapa pangeran lainnya. Tetapi saya percaya bahwa itu saya akan terus tumbuh lebih kuat. Dan saya harap Anda akan selalu dapat mendukung saya. Itu mudah untuk dikatakan. Omi mengangguk. Tapi Omi bukan tipe orang yang suka tunduk. Jadi Omi sendiri tidak bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Jika Omi memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat di masa depan, Omi juga akan berjuang untuk yang terbaik. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarganya, putra masa depannya, cucu dan sebagainya. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua keluar. Yang mulia, Anda sedang mencari saya. Ah Sang, ini Omi. Tentu saja. Dia juga Wind Lightning. Dia jenius ganda dalam seni bela diri dan penyembuhan. Dia akan pergi ke Genius Union untuk sertifikasi hari ini. Kamu mengantarnya ke sana. Jangan biarkan keluarga Huo melakukan apapun padanya. Bagus. Orang tua itu mengangguk. Omi memandang lelaki tua bernama Ah Sang, yang tampak berusia lebih dari 100 tahun dalam penampilan. Omi, ayo pergi kalau begitu. Terima kasih, Senior Ah Sang. Omi mengikuti orang tua Ah Sang itu dan menuju ke Genius Trade Union. Beberapa ahli bawaan yang terlambat dari keluarga Huo yang sedang menunggu di pintu masuk serikat pekerja Genius segera terbang setelah melihat Omi. Omi, mari kita lihat di mana kamu berlari. Omi, kamu bahkan berani datang ke sini untuk mengesahkan. Jadi memang benar bahwa kami telah menunggumu. Hari ini adalah hari kamu mati. Omi memandang dengan jijik pada beberapa ahli bawaan yang terlambat di depannya. Jika mereka bergandengan tangan, Omi pasti akan mati. Omi namun juga adalah bawaan pertengahan. Satu bawaan terlambat masih bisa menyelamatkan hidupnya. Dua tidak akan melakukannya. Omi berkilauan. Untuk membunuhku. Bolehkah aku bertanya apakah kamu memenuhi syarat? Omi, kamu belum mendapatkan gelar Imperial Talent. Aku ingin kamu mati segera setelah kamu mati. Omi berkata. Lihat ke belakang. Beberapa ahli bawaan keluarga Huo melihat ke belakang. Dan seorang lelaki tua berdiri tidak jauh dari sana. Orang tua itu memancarkan aura tak tertandingi, yang sepertinya bisa merobeknya. Ah, seorang ahli di luar bawaan. Dalam napas berikutnya, lelaki tua itu berdiri di samping Omi, dan tidak jelas bagaimana dia terbang ke sana dalam sekejap mata. Orang tua itu berkata, Omi sekarang adalah bakat tambahan dari Yanchu 40 Pangeran. Siapapun di antara kalian yang berani menyentuh 40 Pangeran, kamu dapat mencobanya. Ah! Enyahlah, orang tua itu memegang tangan. Dan beberapa ahli bawaan keluarga Huo tiba-tiba terbang ke langit beberapa ratus meter jauhnya seperti layang-layang. Wow, Omi harus berseru. Ini adalah kekuatan alam surgawi. Dengan tangan lambaian, dia terbang ke langit beberapa ratus meter jauhnya. Seolah-olah dia telah terpesona oleh badai. Kuat ah. Namun, menjadi kuat juga berarti kesulitan. Mampu melampaui bawaan bukan hanya masalah usaha. Dan Omi tidak yakin apakah dia memiliki kesempatan untuk melampaui bawaan di masa depan. Jangan sekarang memandang seolah-olah dia sangat berbakat dan berbakat. Tetapi tubuhnya tidak memiliki gen kuat yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Tidak peduli berapa banyak dia terpental. Dia hanya akan mencapai 3 kaki. Dan dia tidak akan bisa naik ke level tertentu. Terima kasih, Senior Ah Sang. Omi membungkuk pada orang tua itu. Omi, tidak perlu sopan. Aku juga mengikuti perintah yang mulia. Namun, saya harus memberitahu Anda di sini. Anda telah memilih untuk membantu yang mulia 40 pangeran. Anda tidak akan pernah mengintip di masa depan. Jika tidak, saya pasti tidak akan mengampuni Anda. Dan saya akan membela yang mulia sampai mati. Apakah Anda mengerti? Kata lelaki tua itu tanpa tertawa. Omi bergidik. Lelaki tua yang melampaui sifat bawaan ini tampaknya sangat setia kepada yang mulia 40 pangeran. Dengan perasaan bahwa dia akan membela dinasti Yan bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Senior jangan khawatir. Saya pasti akan membantu yang mulia 40 pangeran. Kata Omi. Meskipun Omi tidak ingin tunduk kepada siapapun di dalam hatinya. Lebih baik tidak memikirkan apapun sampai dia melampaui sifat bawaannya. Omi melihat kekuatan lelaki tua itu dan merasa sedikit lebih nyaman. Yang juga menunjukkan bahwa dia tidak lagi berada di bawah belas kasihan orang lain seperti sebelumnya. Dan siapapun itu harus melihat apakah 40 pangeran dapat diprovokasi sebelum mereka menyentuhnya. Omi memasuki persatuan jenius. Untuk apa? Saya di sini untuk mendapatkan gelar bakat kekaisaran.
Ikuti aku. Di Genius. Beberapa orang pertama-tama memverifikasi usia sebenarnya Omi. Lalu memverifikasi ranah seni bela diri Omi. Dan akhirnya, memastikan apakah Omi telah mencapai standar bakat berkuasa atau tidak. Selamat, Omi. Anda telah mencapai standar bakat kekaisaran. Anda telah terdaftar sebagai bakat kekaisaran Yan Huang saya. Ini adalah sertifikat gelar Anda. Selain itu, jika Anda menjadi bakat kekaisaran, maka Anda milik kekaisaran Yan Huang dan harus mematuhi beberapa pengaturan kekaisaran. Apa maksudmu? Bagaimana jika kekaisaran membiarkanku mati? Jangan bertanya, serikat pekerja itu berkata. Jika perang datang suatu hari dan benua membutuhkan Anda untuk berjuang demi negara Anda harus pergi juga. Yah, kalau begitu aku sekarang membantu 40 pangeran. Ini di luar tangan kekaisaran. Ini adalah kebebasanmu. Tidak peduli pangeran mana, atau bahkan keluarga mana. Kamu adalah bagian dari kekaisaran Yan Huang. Oh, jangan apa-apa aku pergi. Omi memimpin sertifikat dan pergi. Lelaki tua bernama Ah Sang telah berdiri di luar. Selamat, Omi. Terima kasih. Kalau begitu kembali dan lanjutkan pesananmu. Bagus. Di salah satu rumah keluarga Huo, para ahli bawaan yang baru saja terbang melaporkan. Leluhur, Omi dia telah menjadi 40 pangeran. Ketika kami akan membunuh Omi, kami dikejutkan oleh ahli alam persatuan di belakang 40 pangeran. Wajah leluhur tua Huo dingin. Iblis tua ini. Nenek-nenek tua. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa lagi yang bisa saya lakukan? 40 pangeran tidak tahu mengapa mereka berpikir begitu tinggi tentang Omi. Mereka benar-benar mengirim hantu tua yang melampaui sifat bawaan untuk secara pribadi melindungi Omi. Nenek moyang keluarga Huo mengamuk. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Belum lagi identitas 40 pangeran. Hanya bawaan transenden itu. Orang tua itu. Dia mungkin tidak cocok. Hanya saja aku khawatir Omi tidak bisa dibunuh sekarang. Dia tidak hanya sudah mendapatkan gelar Imperial Talent. Dia juga bergabung dengan 40 pangeran. Jadi keluarga Huoku hanya bisa membiarkan bebas. Setelah gagal membunuh sebelumnya, sudah terlalu sulit untuk membunuh lagi sekarang. Leluhur. Bahkan tidak bisa membunuh. Pembunuhan. Jika 40 pangeran marah dan dia menegaskan bahwa keluarga Huo kami membunuh, apakah menurut Anda orang-orang di lantai atas akan mendengarkannya atau kami? Ketika datang ke pangeran, ini bukan lagi sesuatu yang dapat kita selesaikan dengan mudah. Kecerobohan tipis apapun malah akan membawa bencana bagi keluarga Huo kami. Hanya saja, siapa yang membuat Anda tidak berguna sejak awal? Seorang pria kecil tidak dapat dibunuh. Sekarang dia bukan lagi pria kecil. Apakah Anda masih berpikir akan lebih mudah dari sebelumnya? Para ahli bawaan keluarga Huo semua menundukkan kepala mereka dalam pengunduran diri. Tetapi lelaki tua itu sudah berbicara. Dan tidak ada yang harus dilakukan. Setelah melewatkan waktu terbaik untuk membunuh Omi. Setelah Omi kembali ke rumah 40 pangeran. 40 pangeran mengadakan pertemuan untuk menghibur Omi. Dari sudut pandang ini, 40 pangeran telah melakukan pekerjaan dengan baik. Apakah mereka berpura-pura atau benar-benar tulus? Omi, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini senior Ah Sang. Anda sudah mengenalnya. Dia bukan hanya menteri pembantu saya, tetapi ayah baptis ibu saya, kesempurnaan agung bawaan ini. Dia adalah pelayan pribadi saya. Namanya Gao Yi. Anda sudah mengenalnya. Keempatnya, mereka adalah Liu Qilin, Zhang Rot, Zhan Guijin, dan Yang Tian. Mereka semua adalah talenta seperti Anda. Termasuk Anda. Saya sudah memiliki 5 talenta sekitar sebagai teman saya. Terima kasih. Dan hari ini saya telah meminta mereka untuk datang dan berpesta dengan Anda. Dan saya berharap di masa depan, kita akan memiliki lebih banyak saudara dan saudara. Dan saya berharap di masa depan, ketika saya berhasil, Anda semua akan menjadi pahlawan saya. Dan saya ingin bersulang untuk kalian semua. Terima kasih. 40 pangeran. Semua orang mengangkat kacamata mereka. 7 orang di meja ini, termasuk Omi. Semuanya adalah kekuatan tambahan dari 40 pangeran. Seorang lelaki tua yang telah melampaui bawaan-bawaan. Kesempurnaan bawaan. Dan 5 sisanya. Omi adalah bawaan tengah. Liu Qilin adalah bawaan akhir. Zhang Ken, Zhan Guijin juga bawaan pertengahan. Dan Yang Tian adalah bawaan awal. Omi tidak tahu level apa yang dipertimbangkan. Merasa lemah. Tetapi juga, master bawaan tidak begitu mudah dicapai. Itu tidak seperti mereka berlari kemana-mana. Mungkin dianggap baik bagi 40 pangeran ini karena memiliki begitu banyak
Meskipun Omi dan beberapa orang lainnya adalah bawaan, jumlahnya tidak banyak. Bahkan ada lebih banyak ahli bawaan dari keluarga kelas C. Apalagi dapat membandingkan jumlah ahli bawaan dengan keluarga Huo dan keluarga kelas fase lainnya. Tapi itu tidak bisa dibandingkan. Mereka adalah keluarga. Pangeran hanyalah seorang individu. Dan identitas pangeran. Bahkan jika dia tidak memiliki bakat tambahan tunggal, dia bukan sesuatu yang bisa dipusingkan oleh kelas fase dan keluarga seperti itu. Pesta berlangsung sampai sekitar pukul 10 ketika akhirnya berakhir dan Omi dan orang-orang lain yang membantu Pangeran yang ingin saling mengenal. Omi, apakah kamu punya tempat tinggal di kota Wangjing? Pangeran yang bertanya. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kalau begitu kamu bisa tinggal di kediamanku sekarang malam ini. Dan besok aku akan meminta seseorang membuat pengaturan untuk memberi halaman kecil. Terima kasih, Yang Mulia Yan Qiang. Kita semua bersaudara. Jadi tidak perlu sopan. Seseorang, ajak Omi istirahat. Ya, Omi tinggal di kediaman 40 pangeran. Sertifikasi Omi untuk menjadi bakat kekaisaran juga telah menyebar ke keluarga atau kekuatan lain. Di kediaman 42 pangeran, seorang pria melaporkan. Yang Mulia, kilat angin itu dia telah pergi ke 40 pangeran. Dan, angin petir sebenarnya adalah Omi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.